Ya, karena saya melihat awalnya, bayangkan selama hampir 12 tahun saya kerja di bank yang konvensional. Di sini masih ada bunga, bahasanya riba lah ya. Saya orang Islam, berarti Al-Quran sudah ada. Ya. Tapi di satu sisi, saya selama berkarir di bank ini, kok kehidupan saya itu bukan menjadi baik dari segi hati, pikiran, mungkin dari secara apa? Secara packagingnya mungkin wah menjadi bank, gitu ya. Terus punya sesuatu, ada rumah atau apa. Keren ya. Tapi akhirnya kok ada sesuatu yang kosong gitu. Akhirnya tak ada apa gitu. Kok bisa seperti ini gitu. Ya mungkin ini bahasanya wallahu alam ya. Allah sedang ngobrol sama saya mungkin. Ya. Kamu tuh salah gitu. Tapi saya nggak mau nyari. Padahal kalau kita melihat merunut ke ajaran kita agama Islam, yang pertama turun ikro. Nah saya nggak ikro akhirnya. Dan akhirnya saya tanya beberapa ustadz, akhirnya itu ada mau riba di 275 Al-Baqarah sampai 279. Dan di satu saya kaget, astagfirullah, mau riba itu ada gitu. Nah akhirnya saya mencari dan menanyakan ke beberapa ustadz. Satu sisi ada ustadz yang bilang boleh. Iya, ada yang bilang malah salah satu kiai boleh katanya. Tapi pas saya pikir, kok bisa ya ini ada boleh, tapi mungkin saya udah nanya hampir dari 8 atau 9. Itu ya alhamdulillah 6 bilang riba. Akhirnya saya berpikir, kenapa saya harus banyak pertanyaan, sedangkan itu udah jelas. Dan yang saya paling takutkan apa? Yang pertama saya lihat ya itu, saya berpikir dosa yang lain. Dosa yang lain itu mungkin bahasanya Allah nggak nantang orang, sama Rasulullah nggak ditantang, kita tuh nggak ditantang orang gitu, kalau dosa yang lain. Nah ini riba, sampai Allah mengumumkan gitu, perang dengan Allah dan Rasulnya. Astagfirullahaladzim, bisa sampai sebegini dahsyatnya gitu nih. Terus yang paling utama di 275, barang siapa yang mengambil, mohon maaf mungkin aku saya salah, lupa ya, intinya lah ya, intinya lah, di 275 itu, jika kita mengambil riba kembali, maka kita akan menjadi penghuni neraka yang abadi. Nauzubillah min dzalik. Sedetik aja kita sanggup. Nah tapi orang banyak meremehkan ini, termasuk saya gitu. Akhirnya dengan banyak pertimbangan, bukan benturan kepentingan, akhirnya tadi benturan ekonomi. Saya mau makan dari mana kalau saya keluar? Ya. Terus lingkungan saya, keluarga mau seperti apa? Tapi akhirnya saya ngobrol dengan beberapa, harus yakin kalau itu perintah Allah. Nah ini. Kalau itu perintah Allah dan Rasulnya, kalau orang tua kita salah, kita tidak mentang sama orang tua. Kalau itu salah, dalam hal ini mungkin orang tua kita belum mengerti, lingkungan kita belum mengerti, sama seperti saya sebelumnya belum mengerti masalah ini. Ya tapi akhirnya Bismillah, berarti saya harus tinggalkan semua. Saya yakin Allah akan memberikan rezeki yang halal dan thayyib dan berkah. Akhirnya Bismillah, akhirnya 2015 out. Itulah titik awal. Ternyata riba itu raib. Betul, semua raib. Kalau orang bilang kembali ke titik nol, ternyata enggak. Kembali ke titik minus. Tapi ya insya Allah, kalau kita yakin sama Allah, kalau kita hijrah karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah, insya Allah akan ganti dari rezeki manapun. Rezeki itu bukan berbentuk materi. Kalau kita berpikiran hijrah nanti materinya harus jadi kaya lagi, enggak juga. Nah kadang hijrah ini banyak yang salah. Banyak orang, kenapa lu udah kerja gitu ya, di bank udah enak, kondisi enak, lu ninggalin lu jadi susah gitu. Nah kalau hijrah jadi kaya, ya nggak usah hijrah dong, ya udah aja kerja terus di bank gitu kan, dengan topeng kekayaannya gitu ya, topeng hedonnya gitu kan, dengan ini itunya. Tapi ya kalau tidak berkah, itu yang pertama ini harus ada keberkahan. Dan maaf nih sedikit share, kalau kita saya pribadi kerja
selama kerja di bank itu luar biasa. Anak sakit, yang kecil sakit, kakaknya sakit, saya yang sakit. Akhirnya kok kayak yang dapat bonus, harusnya senang tuh dapat bonus. Anak kok tuh rumah sakit. Ya akhirnya secara cepat, dan mungkin ini insya Allah lagi. Mungkin ini jalannya Allah memberikan hidayah. Karena yang paling mahal itu buat saya bukan rumah, bukan apapun, hidayah. Dan ini yang harus kita pertahankan. Dan pesan ya, kalau kita hijrah bahasanya keluar kayak saya mau keluar gitu, keluar dari bank ribawi gitu ya. Itu ternyata hal yang simpel akhirnya saya berpikir. Dulu hal yang berat, ternyata hal yang simpel. Yang paling susah itu apa? Istiqomah. Itu sampai kita ajal menjemput, sampai kita meninggal istiqomah. Kita kuat tidak dalam menjalani? Dengan umur saya yang sekian, harus kembali ke titik minus, bukan nol ya, ke titik minus. Karena masih ada yang dibayar-bayar, ini udah habis semua gitu. Karena riba itu raib, betul janji. Riba itu akan raib. Riba itu akan musnah, bahasa. Harta kita yang akan musnah, apa yang kita miliki itu. Tapi bismillah, kalau ini memang untuk jalan kebaikan, di jalan yang memang diridhai Allah, dia saya dapat rezeki yang lebih. Bukan rezeki materi, apa? Pertemanan seperti sekarang. Ada beberapa komunitas yang tadinya saya tidak mengenal ustadz-ustadz, alhamdulillah sekarang dekat dengan ustadz-ustadz. Berarti kan ustadz yang happening sekarang gitu kan. Ya kita bisa ikut bergabung dalam kajian-kajiannya. Ya masya Allah, itu yang paling mahal. Dulu saya tidak mendapatkan itu. Nah itulah mungkin hidayah. Alasannya keluar kenapa? Takut sama Allah. Dan takut dosa ini yang ditantang perang sama Allah dan Rasulnya, dan dosa ini yang membuat kita akan abadi di nerakanya. Nauzubillah. Mungkin itu sih sharingnya dari saya. Nikmat yang mana? Sekarang dengan keluarga dekat, ke anak-anak insya Allah lebih dekat. Ya akhirnya kita bisa, ya masya Allah, kita bisa belajar agama yang lebih baik yang mungkin selama kemarin kita lupakan. Dan ini nikmat yang luar biasa. Karena hijrah yang sebenarnya itu apa? Mungkin punten ya, bukan saya ngajarin itu apa. Hijrah yang sebenarnya lagi happening kan, ini hijrah ya. Hijrah yang sebenarnya apa gitu? Kita semakin mendekatkan diri kita ke Allah. Yang tadinya kita sholat yang kadang tidak sholat, kadang sholatnya diengke-engke, macam bahasa Sunda namanya. Sekarang apa? Ya kita berusaha sebelum azan kita udah di sana. Dan sekarang itu kenikmatan yang dikasih, masya Allah. Nikmat mana lagi yang akan kamu rasakan? Sebelum Allah memanggil kita datang. Itu yang luar biasa. Yang selama ini hilang. Tapi setelah kita melakukan perpindahan aja dengan hijrah tadi bahasanya, kita lebih mendekatkan diri kamu. Segala sesuatu kita curhatkan. Apapun orang yang ngomongkan tentang kondisi saya, dan ini godaan yang terbesar loh. Wah, lu dulu begini, lu dulu ya sampai ada orang tua begini, begitu. Kalau untuk demi kebaikan, woles aja. Yang penting lempeng aja. Sesuai aturan saja, gitu. Aturannya Allah. Karena saya pun hanya berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan resikonya kalau jadi orang baik pasti banyak orang yang suka ya. Nah kalau sekarang saya ingin sedikit menyampaikan hal yang baik, meninggalkan riba atau apapun itu banyak ditentang karena ini bagian sensitif gitu. Tapi ya woles aja. Ekonomi negara kita kan tergantung di sana banyak. Nah kebetulan dari basicnya, alhamdulillah juga. Kenapa saya? Ya mungkin Allah udah menggariskan saya harus kerja di bank. Itu kita harus terima gitu. Dan kita harus bersyukur ya. Alhamdulillah. Jadi kita tahu, oh ternyata betul loh. Kerja di bank apa? Di bank ribawi itu seperti ini. Tapi kan ini riba gitu ya. Akhirnya saya melihat kok riba, bunga beda. Contoh lah, mohon maaf ya. Kayak murtad dengan pindah keyakinan sama nggak? Sama aja. Nah ini riba sama bunga sama. Tapi orang kan di Al-Quran riba.
Bunganya nggak ada. Oh, setelah kita lihat, ini aturan fatwanya udah dari 2004. Jadi saya pikir, kamu kemana aja? Itu nggak dibaca gitu. Makanya nggak ikro gitu. Jangankan fatwa, Al-Quran aja kita jarang ikro kan gitu ya. Atau nggak pernah ikro malah rasanya kan gitu. Akhirnya pas dilihat, astagfirullahaladzim lagi. Ternyata dari fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 menjelaskan bahwa sistem perbunuhan sekarang itu seperti zaman Rasul, riba nasya. Berarti apa? Bunga itu adalah riba. Riba itu adalah haram. Oh, ternyata baru kalau bahasa ilmu IC kamana wae gitu. Dan menambah keyakinan, oh saya sesuai dengan rule. Bismillah. Dengan menjalankan seperti ini, saya jadi lebih alhamdulillah dengan komunitas, dengan apa. Dan yang paling utama, hijrah kita itu harus ada manfaat. Gitu. Khususnya buat keluarga dulu ya. Yang tadi kan keluarga udah enak tuh. Kita udah lebih deket, anak-anak udah lebih deket gitu. Kenikmatan mana lagi? Mohon maaf, saya tidak menyalahkan orang yang kerja keluar kota atau apapun itu ikhtiar. Tapi kan hidup pilihan, betul tidak? Iya. Seperti saya mau kerja di bank atau keluar, hidup pilihan. Masih banyak teman-teman yang mau kerja di bank dan kita tidak boleh membenci itu, dan itu yang salah. Biar kita fanatik buta itu enggak. Malah kita harus mendoakan saudara-saudara kita supaya mudah-mudahan dia bisa meninggalkan hal yang tidak baik itu dan yang mengerikan buat saya. Dosa yang begitu mengerikan, ancamannya kekal di neraka. Asalnya seperti itu. Saya lihat magma aja ketakutan. Iya. Bener gitu. Pas lihat gimana nanti itu hanya sepersekiannya. Itu motivasi pribadi saya gitu. Dan akhirnya itu tadi. Sekarang itu kita akan jadi bermanfaat untuk orang. Ya contohnya alhamdulillah saya dengan teman-teman membuka, karena kita riba khususnya ya, kita buka satu program riba solution program. Kenapa harus solusi? Orang butuh solusi. Iya betul. Kalau mengutip salah satu ulama di Bandung, saya nggak sebutin ya, tapi itu keren. Dan mungkin teman-teman tahu, kita ini mau bagian dari solusi, apa jadi bagian dari masalah. Kalau saya milihnya jadi bagian dari solusi. Kecil apapun langkah kita untuk kebaikan, insya Allah kita akan melakukan itu. Walaupun orang banyak yang mencemooh, ngapain dibantu orang kayak gitu. Nah, tapi kan beberapa hadis banyak. Di Al-Quran juga ada. Kalau kita menolong orang, maka Allah akan menolong kita. Kalau kita meringankan beban orang, maka Allah akan meringankan beban kita di dunia dan di akhirat. Ya, akhirnya kita bismillah saja. Akhirnya kita bikin, tapi dari yang kita mampu. Akhirnya kita bikinnya tadi manfaatnya apa, itu kerasanya sekarang apa. Di saat kita berbagi dengan orang yang dulunya sama terjerat riba, pas dia keluar, wah itu kayak yang seneng. Nah ini program ini kita fokuskan untuk membantu saudara-saudara kita yang terjerat hutang riba rentenir dari pedagang-pedagang kecil khususnya. Iya betul. Ya kita kasih bantuan. Satu, bisa kita kasih bantuan tunai. Yang kedua, bantuan pinjaman tanpa embel apa-apa. Pokoknya saja, mau mingguan, bulan, silakan. Seperti itu. Dan modalnya dari mana? Ya kita dengan teman-teman, kita jualan buku. Karena orang yang paling baik itu apa? Yang meminta apa yang memberi. Nah kita pun untuk memberi ke orang, kita jangan dari meminta. Kalau bisa, kita harus mandiri. Ya, kita harus mandiri. Pertanggung jawabannya lebih enak. Iya betul. Toh kita usaha kok, bukan minta, gitu kan? Iya betul. Tapi jika memang kayak sekarang ada yang, saya mau nitip ya untuk program ini, tertarik. Kalau nitip, masa kita nggak amanah? Ya kita ambil. Akhirnya ada juga yang terbantu. Nah, inilah langkah kita hijrah itu bahasa saya. Ya, kita lebih mendekatkan diri ke Allah. Yang kedua itu kita lebih bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Itu sih. Yuk, yang berjiwa muda, ya jauhi riba. Satu itu ya, jauhi riba. Jangan dekati. Sama kayak jangan dekati Zina. Nah, gitu kan? Mendingan jangan dekati. Seperti itu. Terus yang kedua, ayo kita mulai. Kita berdayakan umat. Nah, dengan berdayakan kayak tadi program tadi,
akan menghilangkan sedikit-sedikit mengikis ketergantungan orang untuk berhutang ke sistem riba. Bener. Dan ini anak muda ini wah luar biasa ininya, potensinya. Coba kalau bergabung gitu, bersinergi, anak-anak muda ini membuat suatu komunitas yang peduli dan hal-hal yang seperti yang saya lakukan, atau teman-teman di Jogja juga ada, di Semarang juga ada. Ini Masya Allah, ini udah mulai masif. Walaupun hanya beberapa, tapi kayak di Jogja itu udah luar biasa jalan. Gitu. Saya dengar di Jakarta pun juga ada. Nah ini anak-anak muda ini ya kita harus sama-sama gitu, yuk bareng-bareng kita edukasi. Nah itu yang paling, edukasi dan edukasi yang berkelanjutan, bukan edukasi yang cuma nih udah, oh enggak juga. Numpang eksis itu ya. Atau ya jangan sampai menyerahkan bantuannya jangan juga. Dan kita pun di sini di Riba Solution Program itu tidak ada medsos. Ya kita mah kasarnya di bawah tangan semua deh. Kita nggak mau diliatin atau apapun, tapi edukasinya jalan. Kebetulan kita edukasi ini udah bekerja sama dengan beberapa komunitas juga. Akhirnya apa? Di sini ada pemberdayaan. Pemberdayaan dalam artian untuk kemandirian. Kayak pedagang-pedagang kecil, kita diambilnya dari bawah. Kalau masyarakat udah sadar, seperti kejadian sekarang, kita ada percontohannya di salah satu daerah Bandung Timur, dan itu udah berjalan. Dan alhamdulillah dari kalangan pedagang kecil ini, yang awalnya pedagang kecil, kita edukasi mereka secara berkelanjutan dan melakukan pelatihan-pelatihan dengan komunitas-komunitas yang memang peduli dengan kondisi teman-teman ini, saudara-saudara kita ini. Akhirnya apa? Itu akan menjadi influence yang positif dari pedagang ke ibu-ibu yang nganter anaknya, dari ibu-ibu yang nganter anaknya ke lingkungan sekitar. Dan edukasi ini jalan. Nah ini jangan saya saja, untuk anak muda nih yang semangatnya lebih wah gitu, yuk sama-sama. Mohon maaf, riba itu diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ya mudah-mudahan ini menjadi jalan jihad kita. Amin. Untuk membebaskan masyarakat dari jerat riba yang sudah begitu meluas. Mungkin itu pesan saya.